Cuman gini, ini bukan nasihat sih. Apa? Mungkin sebuah himbauan. Anjay, bahasa gua keren banget ya. Soalnya banyak banget cewek yang bilang kayak, ya kalau mau apa-apa datang ke rumah, atau keluarga aku yang utama, kalau mau apa-apa ke rumah dulu atau apa bla bla bla, ngomong dulu sama keluarga, katanya suka bilang gitu. Ya. Gue selalu berharap ya, kalau mungkin one Apa? day, entah gua ke rumah lu atau mungkin gua ke rumah wanita lain, Ya. ketika gua datang, tolong jangan tinggalin gua gitu aja. Oh, oke, oke, aku Kayak ngerti. bantu gua ngejawab semua pertanyaan yang diajukan orang tua lu. Terus Iya, ketika ya, ngerti, ngerti. gua disuruh melakukan sesuatu, bilang dulu ke gua gimana cara orang tua lu atau keluarga lu melakukannya. Gitu. Jangan Iya, jangan iya, iya, ngerti, jangan ngerti. tiba-tiba ditinggalin aja gitu. Gua pernah kejadian dan itu membuat gua trauma sih. Dan gua kayak, anjing ngapain sih gitu. Katanya gua harus ke rumah, tapi gak dibantuin sama sekali. Padahal dia yang lebih tahu siapa gua gitu. Nah, itu males banget sih gua. Iya, iya, iya. Kayak kalau misalnya ditinggal tuh kayak kurang ngehargai nggak sih? Kita datang ke situ tuh buat entahlah, tapi ya gitulah setiap keluarga beda-beda tau. Ada yang memang sengaja dites, rasa aku ya. Ya enggak, gini aja kayak, kan setiap keluarga kan beda-beda ya. Hmm. Jadi kayak gua gak tahu caranya kayak ngambilin kopi di rumah dia, kayak atau gimana caranya gua duduk di rumah dia, gimana kebiasaan keluarga dia, sifat ayahnya pemarah apa enggak, sifat ibunya kayak gimana, sifat kakak-kakaknya kayak gimana. Gua gak tahu menau, gua ini orang asing gitu yang mau mencoba masuk kehidupan elu, ke keluarga elu. Terus ketika waktu gua memberanikan diri, gua datang, gua gak dikasih tahu sama sekali apapun. Kayak seperti orang yang baru pertama kali naik kapal, terus nakodanya lari gitu. Lah, gimana sayanya ke darat lagi? Iya, iya. Itu sih. Emang waktu itu kamu disuruh ngapain? Ini gua dijebak, cok. Dijebak gimana? Aduh, ceritanya panjang banget sumpah. Hmm. Intinya gua baru kenal, maksudnya gua pergi ke pantai bareng sama temen gua berdua. Iya, Bareng sama terus? temen gua berdua. Ya liburan aja. Terus sama seperti orang norak pada umumnya, ketika pergi ke tempat bagus, bikin story dong. Bikin story Iya, dengan normal, captionnya terus? mantai dong gitu. Terus ada yang nge-DM ke gua, eh lu si Apa? lu si ini teh ya, katanya. Lu si Al, Ah, lu si Al kan, katanya, dari Sukabumi kota. Iya, lu siapa, gue bilang gitu kan. Gua temennya ah, pacar lu, kata dia. Gua temennya teman pacar lu. temennya temen pacar lo. Ya, gimana sih? Ah, ya, terus? Jadi teman gua punya pacar. Nah, pacarnya teman gua ini Ah, temannya dia gitu. ah, iya, iya, terus? Nah, gitu. Terus gue bilang, oh oke, gue bilang, sini dong mampir, katanya. Gue juga orang sini. Nah, dia itu orang orang pantai. Iya, iya. Terus gue bilang, enggak deh, males gue. Lagian gue juga bawa temen gue bilang gitu. Terus bilang, ya udah gue aja yang kesana, boleh gak ikut join gitu. Terus gue tanya dulu dong teman Hmm, gue, boleh pak kagak nih. iya. Terus kata teman gue, aman Al, dateng, ajak aja. Terus gue bilang, ya udah sini aja, jemput dong. Lah gak tahu diri si babi. Gitu harus dijemput, ya udah Al, jemput aja, katanya. Ya udah, orang dekat ini kan, jemput. Gue jemput tuh baru datang di gang rumahnya, anjir gue nunggu di gang, cok. Terus, Di gang terus? depan rumah itu kan, gua kan lagi di pantai ya, Mm-mm. dengan gak punya siapan apapun. Gue cuman pakai kaos, terus pakai kolor, soalnya lagi di pantai toh. Iya, Gak mungkin juga gue pakai jas hujan, gak mungkin kan.
Iya. Intinya intinya gua sedang tidak rapi lah. Iya, iya. Terus gue bilang ketemu dia, terus gue bilang kayak ya udah ayo cabut, gue bilang. Katanya ke rumah dulu katanya. Apa nih gue bilang. Perasaan perjanjiannya gak gitu. Mau apa gue bilang. Iya, iya. Mau apa gue bilang gitu. Ya katanya kalau mau ngajak aku main ya minta tolong dulu, minta izin dulu sama orang tua katanya. Terus gue bilang kayak yang ngajak lu main siapa gitu. Iya. Terus tuh. cuman karena gua gak mau ribet, terus gua waktu itu punya pikiran ya udah sih paling minta izin doang, terus habis itu balik lagi. Jadi kayak ya udahlah, berangkat tuh gua ke rumahnya. Nah, waktu baru sampai depan rumah dia, itu di pintu masuknya udah ada kakak, ayah, ma bunda dia. Oh, terus. Udah ngelihat gua dengan tatapan yang kayak kayak singa lagi natap babi gitu, gimana sih, kayak pengen ngemakan gitu. Aduh anjir, gue bilang Eh, eh, eh. ada apa nih, dia bilangnya apa. Gue sempet deg-degan juga kayak apakah emang ini waktunya gue mati muda atau bagaimana gitu. Agak kaget juga gue ngelihat tatapannya. Terus dengan kerendahan hati gue nunduk sambil salaman satu persatu dan memperkenalkan diri. Kayak terus waktu gue mau bilang gue mau ngajak si cewek itu ke pantai, belum aja bilang gitu, ayahnya bilang ya udah masuk katanya. Aduh, makin rumit nih ya kan. Masuk. Iya, iya, iya. Terus, Terus terus. gua gak punya pilihan lain. Masuklah tuh gua tuh. Dan kayaknya itu udah dipersiapin deh. Iya. Terus. Soalnya gua ngeliat ada banyak jamuan di sana. Kayak Hah? kayak udah ada kayak kue-kue kering atau kayak minuman gitu buat menyambut tamu. Kayak gimana sih orang Iya. kampung yang menyambut tamu, gimana, lu kan beda ya looknya gitu daripada orang yang Iya, iya. ya gitu. Nah, duduk deh gue tuh di atas tikar itu duduk. Nah, si cewek ini masuk, Ah, terus ngelewatin gue masuk ke dalam kamarnya, dan sampai gue mau pulang si cewek itu nggak keluar keluar kamar lagi. lah, kenapa? Gue ditinggal, cok. Dan ya gua lupa gak ngasih tahu background keluarganya. Ini religi banget. Ah, Ayahnya itu ustadz. Nah, si cewek itu adalah anak pesantren. Jadi kan ah, islami banget kan. iya, iya. Terus sedangkan saya kan iblis, jadi kayak berbeda banget derajatnya gitu kan. Nah, Iya, terus iya. Terus. ketika gua duduk itu satu persatu nanya ke gua. Kayak gua kayak digilir, cok. Iya, iya. Jadi ayahnya sama ibunya pergi dulu entah ke dapur atau kemana, intinya ke dalam rumah. Kakaknya ngobrol sama gua, tanya-tanya gua. Abis itu kakaknya pergi, ibunya datang nanya-nanya gua. Abis itu ibunya pergi, ayahnya datang nanya-nanya lagi gitu. Kayak interogasi gua. Iya, iya, Kayak iya. anjir, gua mau ngajak cewek main kayak lagi maling motor gitu kan, ditanya-tanya mulu, gua diinterogasi, cok. Dan pertanyaannya kayak menjerumus ke arah seakan-akan gua mau ngawinin anak dia gitu. Ah, Kayak pertanyaannya, udah berapa kenal sama anak saya? Terus hmm. ada maksud apa datang ke rumah? Lah, Ya terus kan? kamu jawab apa? Padahal kan gua gak mau maksud apa-apa kan. Iya, terus kamu Cuman jawabnya gimana karena sama gua mereka? ngerasa kayak ini udah mulai gak beres nih. Dan gua takut dikeroyok juga di rumah itu. Gua sengaja ngejawab dengan jawaban yang paling halus aja. Kayak Hmm. apa tujuan datang ke sini? Gue bilang kayak ya mau silaturahmi aja sama keluarga gitu. Terus Ya, terus. ditanya lagi, kenal sama anaknya ini dari mana? Dia bilang gitu. Anjir, gue bingung kan. Orang belum kenal gitu kan.
Gue bilang kayak Gimana sih? gue harus jawab kenal dari mana gitu ya. Anjir gitu. Gue agak bingung tuh jawab tuh. Terus akhirnya gue kenal di jalan aja gue bilang gitu. Terus si ayahnya bilang, Oh ya terus. masa kenal di jalan? Karena anak saya di pesantren ya lah. Iya juga ya, masa di jalan. Kenal di mana? Gitu. Pusing, otak gue pusing. Terus yang paling kayak pertanyaannya template banget gitu, kayak kamu kerja apa sekarang? Apa tujuan kamu ke depannya? Itu kayak seakan-akan dia lagi interogasi calon mantunya gitu. Iya iya iya. Gua bilang aja gua kerja di pabrik gitu, padahal aku nganggur. Terus lama tuh gua diinterogasi, nih cewek brengsek gak keluar rumah. Nah, itu teman gua ya. Gua waktu ngelihat HP ada mungkin 1000 panggilan tak terjawab dari teman gua. Soalnya lama banget kan. Iya iya iya. Teman gua ditinggal sendiri di pantai, Cok. Kasihan juga. Nah, interogasi itu selesai ketika waktu datang azan maghrib. Oh iya iya. Datang azan maghrib tuh. Terus si ayahnya bilang, ya kita ke surau dulu, kita ke masjid dulu katanya. Nah si ayahnya Ah, pergi ke kamar dia, terus bawain sarung nah, buat pakai sholat. Kan gua kan pakai celana pendek kan. iya Tapi iya. untungnya ini true story aja ya. Semalam sebelum gua pergi ke pantai, itu gua begadang sama temen-temen gua dan gua pakai samping, pakai sarung. Nah, Ah, nggak sengaja sarungnya ke bawah di jok motor ada. oh, Jadi gua alibi aja. Pak, maaf, saya ada sarung di jok motor. Jadi soalnya kalau ke bepergian jauh suka bawa sarung sendiri, gue bilang gitu. Padahal, padahal demi Tuhan itu bukan buat sholat, bukan, emang gak sengaja ke bawah aja. Terus terus ayahnya bilang, oh berarti emang sholatnya rajin ya, dia bilang gitu. Gue bilang insya Allah pak. Terus terus. gue pakai tuh samping itu, emang emang udah bau naga sih itu samping, soalnya gue sering pakai tidur kan, tapi gak apa-apa pakai. Gue pergi ke masjid berdua, bertiga sebenarnya sama kakaknya, cuman kakaknya udah duluan. Gue di perjalanan ngobrol aja sama bapaknya, seakan-akan gue udah akrab banget gitu. Iya D- iya. dari kejadian sarung itu si bapaknya udah makin lengket tuh sama gua tuh. Kayaknya hatinya udah gua ambil dah gara-gara itu. Padahal gua bohong kan. Nah, habis itu ketika ke masjid tuh gua wudhu dulu, terus kan duduk dulu tuh. Kayak harus Iya nunggu komat dulu kan. Habis komat baru tuh pada iya iya. sholat. Nah, habis itu waktu komat tuh ternyata yang ustadznya di masjid itu si bapak ini. yang Oh, ber- yang yang jadi imam itu, tapi dia ngelihat ke gua ada di belakang dia. Dia ngeliat gua, ayo maju. Dia, hah, maju? Gua bilang, maju apa pak, jadi presiden bagaimana, gua bilang gitu kan. Ya udah kamu imamin kita semua katanya. Hah, anjir, jujur gua belum pernah jadi imam, tiba-tiba udah ngimamin sebuah masjid yang cukup besar gitu. Gua jadi anjir, terus. gua hampir kencing di celana tuh. Untung aja itu di masjid ya. Gimana, gue bingung kan. Tau banget tau. Habis itu gue memberanikan diri tuh, dan itu adalah kali pertama gue menjadi seorang imam masjid. Itu intinya kalau ada orang-orang yang kemarin gue imamin, gue minta maaf. Soalnya itu waktu itu gue imaminnya asal-asalan banget, soalnya kan gue masih belajar.
Iya, iya, Dan iya. kayaknya gak ada pahalanya dah itu. Jadi kayak sorry banget soalnya kan gue cuman ngikutin gerakannya aja gitu. Akhirnya dia lucu banget sih. Terus gua baca surat-surat pendek gitu. Gua gak tahu suratnya bener apa kagak. Yang penting bahasa Arab aja gitu. Gua gua bacanya Suruh apa bahasa kamu Arab. baca? Hah? Suruh apa kamu baca? Aku apa gitu. Pokoknya yang pendek aja gitu. Nah, ketika sudah sholat selesai kan biasanya tuh pada zikir atau apapun itu kan, zikir dulu atau apa. Mm-mm. Gua gak tahu Iya. harus baca apaan. Iya, jadi Jadi waktu abis sholat gua diem aja gitu. itu, itu orang-orang di belakang gua lah pada bingung. Lah kok gak zikir katanya. Gue bilang kayak, lah emang baca doa apa gitu. Gua gak tahu doanya apa, cowok. iya, iya, iya. Jadi gimana? Terus akhirnya mungkin karena si ayahnya itu tahu ya, atau mungkin ngeh gitu dari awal. Jadi dia yang mimpinnya, kayak dia masuk ke de- ke depan deketin gua, terus ya dia yang mimpinnya. Hmm. Nah, abis sholat selesai, kan antara sholat maghrib ke isya itu bentar ya, cuma 1 jam ya. Iya, Nah, iya. waktu sholat selesai nih, gua mikir pokoknya gua harus cepet-cepet pergi dari sini sebelum gua jadi imam sholat isya. Gua pergi tuh ke rumahnya dia lagi, mau ngambil motor. Terus ditegur sama si ini, ngikutin mulu nih bapak-bapak tua di belakang gua. Gua mau pergi, dia juga ikut pergi dia. Hmm. Ditegur, mau kemana Al? Dia bilang gitu. Oh pak, mau pulang, saya buru-buru soalnya di pantai ada temen gitu. Gue bilang gitu. Terus Iya, katanya, iya. ya udah pamitan dulu sama si mama katanya. Di udah panggil si mama aja dia ya, akrab banget gua. Mama. Mama anjir. Gue juga punya emak sendiri kali. Iya, iya. Terus gua ke dapur. Nah, dan si mamanya anjir, mama lagi. Nah, si mbak ini. Nah, si mamanya ini lagi nyiapin makan malam buat kita. Hmm. Buat kita ya. Gua juga termasuk tuh. Iya, iya, iya. Terus? Terus si mamanya, ya, iya nanti aja tuh. Ini bentar lagi udah mateng. Katanya kita makan dulu. Dia bilang gitu. Gue bilang, gak usah mah. Ya, karena lagi buru-buru. Gue bilang. Terus cium tangan. Gue cium tuh 4 kali apa berapa gitu. Gua cium tangannya tuh. Ya meski emang bau Ah, lada sih. Masih bau garam gitu. Cuman ya udah. Biar sopan. Ya kan dia lagi masak tuh. Terus sama sama iya, iya. sama kakaknya. Dan gua dianterin juga sampai depan sama ayahnya. Dan ketika gua pamit, gua ditepok dari belakang bahu gua sama ayahnya. Dia bilang gini, ayahnya bilang gini ke gua. Apa? Dia bilang, "Kamu lulus, Al." Gua bilang kayak, lulus apaan? Tes CPNS apa gimana gitu kan? Gua lulus, jir. Lulus. Jadi kamu, jadi kamu perasaan kamu di situ seneng apa gimana? Gua ketawa sumpah. Dalam hati, lulus apaan? Emangnya siapa yang mau deketin anak lu kan gitu. Cuman gak berani langsung, enggak, dalam hati aja. Gue cuman senyum terus bilang, "Makasih Pak," gue bilang gitu. Dia bilang kayak, "Kapan-kapan kesini Iya, lagi iya. atuh," katanya, "imamin bapak lagi." Wah, ini aja udah kapok. Malah disuruh jadi imam lagi. Ini aja kapok gua. Gua